Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan membahas detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syihabul Haitami Asy-Syafi'i dalam kitabnya An-Nimatul Kubra, Alam Hal 61-67, beliau menyebutkan, sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, bulan Rabiul Awal, pada saat hari-hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sudah semakin dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan berbagai macam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah, dimulai pada malam tanggal 1 hingga malam tanggal 12 bulan Rabiul Awal, malam kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tanggal 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa kepada Sayyidah Aminah, sehingga beliau merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam tanggal 2, datang seruan berita gembira kepadanya bahwa sebentar lagi dirinya akan mendapati anugerah agung yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam tanggal 3, datang seruan memanggil kepadanya, "Wahai Aminah, sudah dekat saatnya engkau akan melahirkan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada malam tanggal 4, Sayyidah Aminah mendengar beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan sangat jelas sekali. Pada malam tanggal 5, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam Khalilullah. Pada malam tanggal 6, Sayyidah Aminah melihat cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi segala penjuru alam semesta. Pada malam tanggal 7, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaiannya semakin memuncak. Pada malam tanggal 8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut sangat jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat saat kelahiran Nabi Agung kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta." Pada malam tanggal 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mengucurkan limpahan belas kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sedih, susah atau sakit dalam diri dan jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam tanggal 10, Sayyidah Aminah melihat tanah Khaif dan Mina ikut bergembira ria menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tanggal 11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, pada malam 12 bulan Rabiul Awal, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Sayyid Abdul Muthalib sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah, dan Sayyidah Aminah sendirian di rumah, tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba beliau Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah, dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat anggun dan cantik jelita dan diliputi cahaya yang memancar berkemilauan serta semerbak harum wewangian memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba wanita pertama datang dan berkata kepada Sayyidah Aminah, "Sungguh, berbahagialah engkau wahai Aminah, tidak ada di dunia ini wanita yang mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung junjungan alam semesta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalilah olehmu sesungguhnya aku ini adalah Hawa, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu." Kemudian Ibu Hawa duduk di samping kanan Sayyidah Aminah, dan mendekat lagi wanita yang kedua kepada Sayyidah Aminah untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya. "Sungguh, berbahagialah engkau wahai Aminah, tidak ada di dunia ini wanita yang mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi Agung yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesucian yang sempurna pada diri dan kepribadiannya, Nabi Agung yang ilmunya sebagai sumber seluruh ilmunya para nabi dan para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Agung yang cahayanya meliputi seluruh alam. Dan ketahuilah olehmu wahai Aminah, sesungguhnya aku ini adalah Sarah, istri Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu." Kemudian Sayyidah Sarah duduk di sebelah kiri Sayyidah Aminah.
Maka, wanita ketiga pun kemudian mendekat dan menyampaikan berita gembira kepadanya. Sungguh, berbahagialah engkau wahai Aminah, tidak ada di dunia ini wanita yang mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling agung, dan insan sempurna yang paling utama, mendapati pujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dari seluruh makhluknya. Perlu engkau ketahui, sesungguhnya aku adalah Asiyah binti Muzahim yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menemanimu. Kemudian Sayyidah Asiyah binti Muzahim duduk di belakang Sayyidah Aminah. Sejenak Sayyidah Aminah semakin kagum, karena wanita yang keempat adalah lebih anggun berwibawa dan memiliki kecantikan luar biasa. Kemudian mendekat kepada Sayyidah Aminah untuk menyampaikan kabar gembira. Sungguh, berbahagialah engkau wahai Aminah, tidak ada di dunia ini wanita yang mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianugerahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbagai macam mukjizat yang sangat agung dan sangat luar biasa. Beliaulah junjungan seluruh penghuni langit dan bumi, hanya untuk beliau semata segala bentuk solawat, rahmat, takdim Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan salam sejahteranya yang sempurna. Ketahuilah olehmu wahai Aminah, sesungguhnya aku adalah Maryam, ibunda Nabiullah Isa alaihi salam. Kami semua ditugaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menemanimu demi menyambut kehadiran Baginda Rasulullah